Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Kaya Nabila dengan NPM 212151068. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat spasial matematis dan gaya berpikir dalam rangka memenuhi tugas UAS, matkul filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Langsung saja pada ontologi hakikat spasial matematis dan gaya berpikir. Yang pertama adalah definisi spasial. Menurut Lin dan Peterson pada tahun 1985, kemampuan spasial merupakan proses mental dalam mempersepsi, menyimpan, mengingat, mengkreasi, mengubah, dan mengkomunikasikan bangun ruang. Lalu menurut Gardner pada tahun 2013 menyatakan bahwa kemampuan spasial menyempurnakan kemampuan yang berhubungan dengan objek, yaitu kecerdasan logis matematis yang tumbuh dari permulaan objek kepada susunan numerik dan kecerdasan kinestik. Yang ketiga, menurut Fehmi pada tahun 2009, kecerdasan spasial adalah kemampuan berpikir menggunakan gambar dan membayangkan dalam pikiran dalam bentuk 2 ataupun 3 dimensi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari definisi spasial yang telah dikemukakan oleh Lin dan Peterson pada tahun 1985, lalu menurut Gardner pada tahun 2013, dan terakhir menurut Fehmi pada tahun 2009, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan atau kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk mengungkap dunia ruang visual secara tepat, yang di dalamnya termasuk kemampuan mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan suatu benda dalam pikirannya dan mengenali perubahan tersebut, menggambarkan suatu hal atau benda dan dalam pikirannya dan mengubahnya ke dalam bentuk nyata, mengubah data dalam suatu grafik serta kepekaan terhadap keseimbangan relasi warna, garis, bentuk, dan ruang. Selanjutnya adalah definisi spasial matematis. Menurut Lestari dan Huda Negara pada tahun 2015, kemampuan spasial matematis adalah kemampuan membayangkan, membanding, menduga, menentukan, mengonstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan. Lalu menurut Mariotti pada tahun 2000, kemampuan spasial matematis merupakan keterampilan yang melibatkan penemuan, retensi, dan transformasi informasi visual dalam konteks ruang. Lalu yang ketiga, menurut Clement dan Batista dalam Nurlantifah dan kawan-kawan pada tahun 2013, kemampuan penalaran spasial matematis adalah kapasitas siswa dalam membuat kesimpulan melalui proses berpikir secara logis untuk memahami sejumlah konsep matematika, ide-ide matematis, dan prosedur yang sesuai berupa lisan maupun tulisan dalam merepresentasikan dan memanipulasi objek. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari definisi spasial yang telah dikemukakan oleh Lestari dan Huda Negara, Clement dan Batista, dan menurut Mariotti, bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan, keterampilan, atau kapasitas siswa untuk membuat kesimpulan bahkan memecahkan suatu permasalahan dalam ilmu matematika seperti mengidentifikasi, memanipulasi, mengklarifikasi, mempresentasikan suatu objek, membayangkan suatu objek, melakukan penelitian yang melibatkan penemuan, menggunakan daya pikir yang logis dan juga masuk akal untuk mengemukakan pendapatnya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah definisi gaya berpikir. Yang pertama, gaya berpikir menurut Robert J. Sternberg. Menurutnya, gaya berpikir adalah cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Setiap individu tidak mempunyai gaya, tetapi lebih ke arah profil bagi suatu gaya tersebut. Yang kedua, sementara Tellier dalam De Porter dan Henarchy menyatakan bahwa gaya berpikir adalah cara yang konsisten yang dilakukan individu dalam mencari informasi, cara mengingat, serta memikirkan cara penyelesaian suatu persoalan. Yang ketiga, menurut Uno pada tahun 2006 mendefinisikan gaya berpikir sebagai kecenderungan seseorang yang relatif tetap dalam mengatur maupun memproses informasi. Kesimpulan definisi gaya berpikir yang dapat saya ambil dari para ahli tersebut seperti Robert J. Sternberg, Tellier dalam De Porter dan Henarchy, dan Uno pada tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa definisi gaya yang berpikir adalah cara konsisten seseorang agar ia dapat menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu informasi, cara mengingat, serta memikirkan cara penyelesaian suatu persoalan. Dan perlu diketahui, gaya berpikir bukanlah suatu upaya. Berdasarkan definisi tersebut, maka perbedaan dalam penerimaan dan pengelolaan informasi menyebabkan perbedaan gaya berpikir seseorang. Kemampuan untuk memahami informasi dikatakan sebagai persepsi. Persepsi merupakan cara menerima informasi atau menangkap suatu hal secara pribadi. Lanjut pada epistemologi hakikat spasial matematis dan gaya berpikir. Yang pertama ada unsur spasial matematis. Mayer dalam Suparno pada tahun 2013 menyebutkan bahwa kemampuan spasial merupakan konsep abstrak yang di dalamnya meliputi 5 unsur kemampuan spasial, diantaranya ada persepsi spasial, visualisasi spasial, kemampuan rotasi, relasi spasial, orientasi spasial, yang untuk lebih lanjutnya akan dibahas pada aksiologi nanti.
Lanjut pada karakteristik pelajar yang memiliki kemampuan spasial matematis. Menurut Haas, pada tahun 2013, karakteristik pelajar yang memiliki kemampuan spasial adalah yang pertama, imaging atau pengimajinasian, yang kedua, conceptualizing atau pengkonsepan, yang ketiga ada problem solving atau pemecahan masalah, dan yang terakhir ada pattern seeking atau pencarian pola. Selanjutnya ada faktor dalam kemampuan spasial matematis. Saya kurang tahu ini dibacanya apa, jadi saya baca McGee pada tahun 1979 menyatakan bahwa kemampuan spasial memiliki dua faktor, yaitu yang pertama visualisasi spasial mengacu pada kemampuan untuk memanipulasi dan memutar dua dan tiga bentuk benda. Yang kedua ada orientasi spasial melibatkan pemahaman susunan elemen dalam pola visual, kemampuan untuk menentukan orientasi spasial terhadap tubuh orang. Selanjutnya ada indikator kemampuan penalaran spasial matematis. Adapun indikator kemampuan penalaran spasial matematis yang diungkapkan oleh Bistari pada tahun 2016 yaitu yang pertama, mendeskripsikan proses dan hasil dari membayangkan transformasi balok. Yang kedua, menghubungkan secara logis dan rasional unsur-unsur dari sebuah balok. Yang ketiga, menduga bentuk balok secara tepat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, mengkonstruksi suatu model yang relevan dengan balok. Yang kelima, mempresentasikan model-model balok yang divisualkan pada bidang datar. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi gaya berpikir. Yang pertama ada konsepsi tentang objek wujud yang dibedakan menjadi konkret dan abstrak. Lalu ada kemampuan pengaturan dibedakan menjadi sekuensial dan acak. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis gaya berpikir. Yang pertama ada gaya berpikir sekuensial konkret, ada gaya berpikir acak konkret, ada gaya berpikir pemikir acak abstrak, dan gaya berpikir sekuensial abstrak. Lalu ada indikator dari gaya berpikir. Menurut Robert J. Sternberg adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gaya legislatif atau legislative style, ada gaya eksekutif atau executive style, dan ada gaya berpikir yudikatif atau judicial style. Nah, selanjutnya masuk pada aksiologi hakikat spasial. Unsur spasial matematis. Spatial perception atau persepsi keruangan. Persepsi keruangan merupakan kemampuan mengamati suatu bangun ruang atau bagian-bagian ruang yang diletakkan posisi horizontal atau vertikal. Lalu yang kedua ada spatial visualization atau visualisasi keruangan. Visualisasi keruangan sebagai kemampuan untuk membayangkan atau membayangkan gambar tentang suatu bangun ruang yang bagian-bagian terdapat perubahan atau perpindahan. Lalu yang ketiga ada mental rotation atau rotasi pikiran. Rotasi pikiran mencakup kemampuan merotasikan suatu bangun ruang secara cepat dan tepat. Ada spatial relation atau relasi keruangan, kemampuan untuk mengerti wujud keruangan dari suatu benda atau bagian dari benda dan hubungannya antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada spatial orientation atau orientasi keuangan, kemampuan untuk mencari pedoman sendiri secara fisik atau mental di dalam ruang atau berorientasi dalam situasi keuangan yang istimewa. Selanjutnya karakteristik pelajar yang memiliki kemampuan spasial matematis. Nah, seperti apa sih imaging atau pengimajinasian itu? Yaitu siswa lebih banyak melihat daripada mendengarkan serta mempelajari konsep berdasarkan apa yang dia lihat. Selanjutnya adalah conceptualizing atau pengkonsepan, yaitu siswa memahami konsep yang lebih baik daripada siswa-siswa yang lain. Ada problem solving atau pemecahan masalah. Di sini siswa lebih memilih solusi yang tidak umum dan strategis yang bermacam-macam untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada pattern seeking atau pencarian pola. Nah, di sini tuh siswa mampu menemukan pola dalam menyelesaikan masalah keruangan. Kemampuan spasial dalam penelitian ini adalah kemampuan keruangan atau kemampuan berpikir visual dalam konteks ruang dengan indikator imaging atau pengimajinasian, conceptualizing atau pengkonsepan, dan pattern seeking atau pencarian pola. Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya berpikir. Tadi sudah disebutkan di epistemologi ada konsepsi tentang objek wujud itu dibedakan menjadi konkret dan abstrak. Nah, konkret ini bersifat memungkinkan Anda untuk memahami dan secara mental menunjukkan melalui pengamatan langsung dan menggunakan indera fisik. Dapat melihatnya melalui seperti penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, dan pendengaran. Lalu yang kedua ada abstrak. Nah, di abstrak ini sifatnya memungkinkan Anda untuk memahami, menyusun, dan memvisualisasikan melalui kemampuan berpikir. Anda juga dapat melihat dan memahami mengenai yang tidak terlihat dan tidak berbentuk secara indera fisik Anda. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan pengaturan secara sekuensial, linear, dan acak atau non-linear. Nah, di sekuensial ini sifatnya lebih ke mengarahkan pikiran Anda untuk memahami dan mengatur informasi linear. Langkah demi langkah, sekuensial cenderung memiliki dominasi otak kiri. Hal ini dikarenakan berpikir otak kiri bersifat logis. Lalu ada yang acak, di sini bersifat memungkinkan pikiran Anda untuk memahami dan mengatur informasi secara non-linear dan banyak cara. Sifat ini biasanya termasuk dalam dominasi otak kanan yang cara berpikirnya bersifat acak atau tidak teratur.
Nah, selanjutnya ada contoh jenis gaya berpikir. Untuk gaya berpikir sekuensial konkret itu seperti menerapkan gagasan dengan cara yang praktis, menghasilkan sesuatu yang konkret dari gagasan yang abstrak, bekerja dengan baik sesuai batas waktu, bekerja dengan sistematis langkah demi selangkah, mencermati sesuatu sampai hal yang sekecil-kecilnya, menginterpresentasikan sesuatu secara harfiah atau logika. Lalu yang kedua, untuk gaya berpikir acak konkret ada memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku kurang struktur, berani mengambil resiko, memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif, mengerjakan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri, lebih berorientasi biasanya pada proses daripada hasil. Lalu yang ketiga, gaya berpikir sekuensial abstrak. Biasanya orang-orang yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak biasanya itu orang-orang mengumpulkan data sebelum membuat kesimpulan, menganalisis dan meneliti gagasan, menggambarkan urutan peristiwa secara logis, menggunakan fakta untuk membuktikan suatu teori, mudah memahami sesuatu apabila mempelajarinya dengan mengamati, bukan mengerjakannya. Lalu yang terakhir ada gaya berpikir acak abstrak. Biasanya orang-orang ini menciptakan situasi damai dengan orang lain, menyadari kebutuhan emosional orang lain, melakukan sesuatu sesuai dengan caranya sendiri, memiliki banyak prinsip umum dengan siapa saja, berperan serta dengan antusias dalam pekerjaan yang mereka sukai, mengambil keputusan dengan perasaan bukan dengan pikiran. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat spasial matematis dan juga gaya berpikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.